Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Disampaikan oleh Neti Prastiani, nomor anggota A436. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, yang terhormat Menteri PPN Kepala Bappenas atau yang mewakili, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, yang terhormat Gubernur Bank Indonesia, rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RUU APBN tahun 2024, fraksi PKS memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan pembahasan secara dinamis dan konstruktif. Dalam menyikapi hasil pembicaraan atas RUU APBN tahun 2024, fraksi PKS menyampaikan 24 catatan. Namun dalam kesempatan yang terbatas ini kami hanya membacakan 8 poin sebagai berikut. Terkait target tingkat kemiskinan pada RAPBN 2024 sebesar 6,5% sampai 7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrim 0 sampai 1%, fraksi PKS mendesak agar semua target yang dicanangkan dapat tercapai, mengingat selama ini target kemiskinan seringkali meleset. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,59 juta dan pada Maret 2023, menjelang masa jabatan Presiden berakhir, penduduk miskin masih berjumlah 25,90 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrim pun masih tersisa 3,3 juta jiwa. Fraksi PKS berpandangan sasaran rasio Gini antara 0,374 dan 0,377 harus dicapai agar ketimpangan semakin turun. Fraksi PKS memandang tingkat pengangguran terbuka atau TPT masih terlampau tinggi. Pada RAPBN 2024 TPT diharapkan ditekan pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Padahal target RPJMN yang sudah dipatok di tahun 2024 sebesar 4,0 sampai 4,6%. Data terakhir jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 7,99 juta jiwa atau 5,45%. Sementara itu sebesar 83,34 juta orang atau 60,12% masih bekerja pada kegiatan informal. Oleh karena itu, fraksi PKS mendorong target indeks pembangunan manusia sebesar 73,99 sampai 74,02 harus tercapai, bahkan seharusnya bisa lebih tinggi. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki kesejahteraan para petani dan nelayan. Target yang dipatok untuk tahun 2024 yaitu nilai tukar petani 105 sampai 108 dan nilai tukar nelayan 107 sampai 110. Akan tetapi nilai tukar petani tanaman pangan atau padi selalu lebih rendah dibandingkan NTP petani secara umum. Petani padi pun menjadi paling rendah kesejahteraannya, sehingga terjadi krisis regenerasi di sektor pertanian. Sementara itu tingkat kemiskinan yang terjadi di keluarga nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga non-nelayan, di mana tingkat kemiskinan di rumah tangga nelayan sebesar 12,3%, sedangkan tingkat kemiskinan bukan pada keluarga nelayan sebesar 9,4%. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa APBN 2024 merupakan instrumen ideologis dan menjadi tahap akhir dari pemenuhan target RPJMN 2019-2024. Oleh karena itu, fraksi PKS mendesak pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan harus mencapai target tersebut.
Fraksi PKS memandang perlunya perbaikan tata kelola dan alokasi pemanfaatan sumber daya alam. Sangat disayangkan ketika sumber-sumber PNBP belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Salah satunya yaitu penerimaan pungutan ekspor dari kelapa sawit yang total berjumlah lebih dari 157 triliun. Dana hasil pungutan ekspor mengalir untuk insentif industri biodiesel dibandingkan terhadap petani kecil dan keberlanjutan sawit. Selanjutnya, fraksi PKS mendorong adanya keberpihakan kebijakan fiskal yang lebih luas kepada masyarakat kelas bawah. Pajak harus diarahkan untuk mendorong afirmasi kepada masyarakat kecil. Di satu sisi, pemerintah perlu memilah sejauh mana belanja pajak atau insentif pajak yang diberikan dapat memberikan dampak pada perekonomian. Kami mengapresiasi catatan Panja A pada halaman 8 bahwa dalam rangka mendukung program prioritas peningkatan kesehatan balita dan penurunan stunting, pemerintah dapat memberikan insentif berupa pembebasan PPh atas honor kader posyandu. Fraksi PKS berpendapat bahwa APBN 2024 harus mempersiapkan kebijakan yang antisipatif karena ketidakpastian global, sehingga proyek-proyek pembangunan bersifat mercusuar yang tidak secara signifikan mendesak dan berdampak kepada kepentingan rakyat secara umum dapat ditunda dan tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaannya. Selain itu, alokasi anggaran tersebut dapat dialihkan kepada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin dan rentan secara luas. Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjadi lagi penggunaan dana APBN yang membengkak seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar pembangunan tersebut menggunakan tenaga kerja rakyat Indonesia sehingga dapat selaras dengan kebijakan pemerintah dalam penghapusan kemiskinan, peningkatan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antar golongan dan antar wilayah. Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan subsidi dari 185,8 triliun menjadi 189,1 triliun melalui kesepakatan Panja. Fraksi PKS tidak sependapat dengan rencana pemerintah untuk mengubah subsidi gas LPG 3 kg. Fraksi PKS mendorong pemerintah agar penerima gas LPG 3 kg sesuai dengan target, yaitu kelompok masyarakat miskin, rentan, dan tidak dan atau kurang mampu. Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan gas LPG 3 kg kepada yang berhak menerima dengan harga yang terjangkau. Kemudian fraksi PKS berpendapat bahwa subsidi listrik untuk rakyat pengguna listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere yang layak perlu tetap diberikan. Pemerintah juga harus menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin, rentan miskin, dan tidak atau kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 volt ampere gratis. Subsidi energi menjadi penting karena setiap pergerakan harga barang energi memiliki multiplier efek sehingga dapat melemahkan daya beli masyarakat. Fraksi PKS mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pendidikan. Efektivitas tersebut agar dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi, ketercukupan, ketersediaan, persebaran, dan kesejahteraan guru ke seluruh wilayah dan daerah, termasuk pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Guru baik berstatus ASN dan non-ASN, swasta termasuk honorer, juga BOS, BOPTN, beasiswa untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kemendiknas dan Kemenak. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah agar memerhatikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas dan kuantitas guru-guru agama dan pondok pesantren sebagaimana amanat undang-undang tentang pesantren. Fraksi PKS berpendapat bahwa anggaran pendidikan melalui TKD dalam RAPBN tahun 2024 yang direncanakan sebesar 346,6 triliun atau meningkat 15,3% dibandingkan outlook tahun 2023 dan anggaran kesehatan melalui TKD yang direncanakan sebesar 66,1 triliun jangan sampai hanya sebatas pada pemenuhan mandatory spending saja. Namun harus disertai dengan optimalisasi realisasi yang berkualitas, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menjawab tantangan transformasi pembangunan ketahanan kesehatan nasional
sebagai implementasi Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan dan bermuara pada pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Terakhir, fraksi PKS berpendapat bahwa peningkatan dana desa sebagaimana direncanakan dalam RAPBN tahun 2024 sebesar 71 triliun atau lebih tinggi 1 triliun dibandingkan dengan outlook tahun 2023 harus disertai dengan penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas dan pengawasannya. Sebagai bagian dari TKD, dana desa diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pimpinan dan anggota Banggar, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan hadirin yang kami muliakan, sesungguhnya fraksi PKS menilai postur APBN tahun 2024 masih banyak kelemahan, sehingga masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Akan tetapi, untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat secara luas, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dengan catatan minderhead nota tersebut di atas hasil pembahasan rancangan Undang-Undang APBN tahun 2024 untuk dibawa ke sidang paripurna DPR RI. Demikian pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 September 2023. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, nomor anggota A449, Sekretaris Hajah Ledia Hanifah A, SSI MPSIT, nomor anggota A427, keduanya dicap dan ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.